pemerintah sudah mempunyai platform kolaboratif berupa Simbara, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara, yang ini menjadi tools yang bisa memastikan ya Pak Kuko ya, untuk bisa agar industri minerba ini bisa membuat ataupun menyampaikan dan menyetorkan PNBP dengan semestinya. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi buat Pak Kuko, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita buka sesi diskusi para narasumber yang berbahagia dan Bapak Ibu sekalian peserta seminar kompak. Kita akan buka diskusi ataupun sesi tanya jawab sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk dapat mengacungkan tangan dan menyebutkan nama dan asalnya. Kita batasi dulu 3 pertanyaan kepada mic runner, mungkin bisa dibantu untuk diberikan kepada para penanya. Ibu yang di depan dulu mungkin. Nanti Bapak yang di belakang ya. Ada. Kemudian yang di tengah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya apresiasi dulu untuk seminar ini yang luar biasa bagi saya, untuk kompak kolaborasi optimal menuju pajak adil dan konsisten. Ini luar biasa Pak. Setidaknya kami yang di grassroots ini untuk yang pengawasan perpajakan mendapatkan penyerahan yang komprehensif lah, karena ini dari hulu sampai ke hilir dibahas. Saya tidak akan banyak terlalu bertanya Pak, karena saya sudah cukup dapat pencerahan, namun saya melihat bahwa masing-masing kita ini kaitannya dengan data. Tadi disampaikan oleh, saya lupa tadi Pak Toto, kemudian ada juga disampaikan dengan komprehensif juga oleh Pak Ihsan gitu ya, ada CRM, kemudian juga ada Pak Rusvan ya. Semua saya lihat memang luar biasa nih. Hanya kalau kita melihat bahwa isu utama kenapa sih sebetulnya kita tidak bisa mengoptimalkan dari sisi perpajakan, apakah itu ansih pajak sendiri, BC, kemudian PNBP. Nah ini yang menjadi saya bertanya-tanya, fakta di lapangan itu ada ketika saya di salah satu kanwil, ya di mana ada minerbanya juga besar. Tadi faktanya di lapangan yang tadi untuk penambangnya sendiri, omsetnya hampir triliunan, masuk ratusan miliar, tapi nggak punya NPWP, boro-boro bayar pajak. Nah ini fakta-fakta yang saya lihat gitu ya. Belum lagi saya tidak melihat bahwa pada akhirnya ketika saya gali juga ada ancaman-ancaman gitu ya. Lebih kepada bahwa kalau kita mengacu kepada masalah ya Pak ya, kita ngomongin masalah tata kelola dan perizinan itu juga ada masalah di mana tambang ilegal tanpa izin, kemudian juga ketidakakuratan data NPWP yang disampaikan, kemudian tumpang tindihnya lahan perizinan. Lalu kemudian integritas dan perbedaan data produktif. Perbedaan data produktif ini tentu saja akan mengacu ketidakakuratan ketika membayar pajak. Nah jadi kemudian masalah manipulasi harga dan skema perpajakan. Nah ini juga dijelaskan dengan sangat rinci tadi tentang harga acuan batu bara dan seterusnya, harga apa tadi kalau untuk mineral itu HPM ya Pak ya, HPM dan seterusnya. Saya hanya melihat bahwa ada yang perlu kita jembatani. Saya satu aja deh, sebetulnya integritas data kita, integritas SDM yang mengerjakannya. 2 itu poin penting. Yang pertama kaitannya dengan integritas data. Kita masing-masing, saya apresiasi Pak untuk yang Simbara, karena ini sebetulnya landasan yang menjadi ukuran kalau kita ngomong Perpres 39 ya Pak. Satu data Indonesia tahun 2019 kalau saya tidak salah. Perpres 39 itu, namun faktanya kita masih punya kamar sendiri-sendiri. Ya, interoperabilitas data kalau menurut saya salah satu ini kunci utamanya. Bagaimana kita tidak lagi ngomongin bahwa ini harus begini, harus begitu, tapi bagaimana komunikasi data dan pemanfaatannya itu bisa dirasakan. Fakta di lapangan, contoh di tempat saya saja, hanya 8,5% yang bayar pajak, dan dari yang bayar pajak itu tambang, khususnya batu bara, saya hanya ngomong batu bara saja, itu ada yang ratusan ribu. Nah ini jadi fenomena-fenomena, bagi saya integritas data kita kawinkan dengan tadi ya yang sudah ada dasar hukumnya, payung hukumnya, tapi fakta ketika kita mau mengimplementasikan setelah ini,
satu-satunya jalan interoperabilitas data itu yang menjadi suatu tantangan bagi kita. Karena kita masih punya ego sektoral di masing-masing instansi, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dan satu sisi juga yang tidak kalah pentingnya, integritas manusianya yang untuk menginput itu. Kalau manusianya baik dari sisi wajib pajaknya yang tidak berintegritas, tidak jujur dalam mengekspos harga pokok, omset dan seterusnya, maka ini juga akan menjadi persoalan. Nah, yang ketiga mungkin bagi saya ketika sudah ngomongin interoperabilitas, integritas manusianya, maka tidak kalah pentingnya, kalau memang masih seperti itu, kenapa tidak dilakukan sekali untuk secara gabungan lah ya gitu ya, kita melakukan audit gabungan, tiada dusta di antara kita. Tadi saya sepakat banget bahwa kita darah merah putih, sepakat Pak, karena pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia ya Bu ya. Kita lanjut ke yang di belakang Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin, nama saya Reza dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pertanyaan pertama Pak untuk Pak Resvani Pak. Jadi tadi Bapak cerita mungkin sedikit protes lah ya bahwa pemerintah kayak ngambil terlalu banyak nih dari perusahaan batubara gitu ya. Namun sedikit Pak pertanyaan dari saya adalah, apakah Bapak yakin gitu bahwa memang wajib pajak batubara itu sudah memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar? Itu. Tadi Bapak cerita di slide Bapak sebutkan net profit untuk IUPK yang Bapak contohkan ya, itu ada 11,65% dan di yang IUP itu ada di 19,09%. Tapi Pak, saya nggak pernah lihat gitu wajib pajak batubara yang punya net profit sebesar itu. Gak pernah, saya belum pernah lihat. Bahkan kenyataannya kalau kita lihat nih kita ambil data dari tahun 2020 sampai 2024, wajib pajak batubara yang rugi itu lebih banyak dibandingkan wajib pajak batubara yang laba. Itu kenyataannya Pak. Dan yang laba pun itu banyak sekali yang LB, minta restitusi gitu. Yang mana kalau cerita LB di batubara, kredit pajaknya apa sih misalnya? Oh PPh 22 1,5%. Oh berarti labanya di bawah 1,5% dong, kan gitu. Sehingga dia minta restitusi. Nah, jadi seperti itu Pak. Maksudnya kenyataan. Tadi saya setuju dengan Bu Nia juga yang menyebutkan bahwa memang fakta di lapangan tuh seperti itu Pak. Sehingga mungkin pertanyaan saya balik lagi Pak. Apakah Bapak yakin gitu? Memang perusahaan batubara itu sudah memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar? Dan apakah memang semua yang dilaporkan ke DJP itu memang sudah benar seperti itu Pak? Itu pertanyaan saya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak ke Pak Hadi dari DJ Safe tadi ya, kalau nggak salah. Mohon izin Pak, mau bertanya juga tentang mungkin lebih ke kebijakan. Kan tadi Bapak cerita bahwa kalau misalnya kita EV industrialization itu kita galakan misalnya ya, itu nilai tambahnya bisa 175% kalau nggak salah tadi, 175 kali, ya kan? Apakah kita sudah mengarah ke situ Pak? Itu pertanyaannya. Dan ketika misalnya kita belum mengarah ke situ, kenapa gitu? Apa hambatan-hambatan yang ada di lapangan atau yang ada di sisi kebijakan di peninggi-peninggi kita, kenapa tidak bisa atau belum gitu, belum hilirisasi itu belum menyentuh sampai pembuatan baterai EV tadi, pembuatan baterainya, seperti itu Pak. Nah kemudian tadi mungkin karena disebutkan juga Bapak adalah salah satu ahli pajak karbon gitu kan. Nah kalau kita cerita pajak karbon kan sebenarnya amanah undang-undang HPP sudah jelas ya Pak, bahwa seharusnya kita menerapkan pajak karbon itu di tahun 2025 ya harusnya, atau 2024 saya lupa. Nah bagaimana kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan gitu Pak atas pajak karbon ini? Karena sampai saat ini sepertinya belum ada arahan nih Pak untuk memberlakukan pajak karbon. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ria. Satu lagi tadi kesempatan kita berikan kepada Bapak, silakan.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam. Tommy Pak dari P3KPI. Tadi dari Bunia, dari DJP, teman di belakang dari DJP. Sekarang kita dari konsultan pajak Pak, mantan DJP Pak dulu. Baik Pak, pertanyaan saya gini Pak. Kami pernah punya kasus terus terang di dalam timah di tahun mungkin 2017. Ini menarik Pak, jadi teman-teman di DJP pada saat itu memeriksa satu perusahaan di salah satu pulau penghasil timah, terus kemudian yang lainnya di KPP yang lain. Yang menarik adalah ada isu pembelian timah dari salah satu wajib pajak, terus kemudian kita memegang yang wajib pajak yang punya IUP, tetapi data pembelian itu tidak dilakukan, data pembelian dari wajib pajak yang membeli itu palsu. Sehingga karena apa? Kami memegang IUP, tidak pernah ada penjualan ke pihak wajib pajak yang lain. Tetapi yang menarik adalah pada saat itu dari DJP memenangkan wajib pajak yang memiliki pembelian palsu. Pada saat itu kami juga ke kepolisian lagi dalam proses, tetapi akhirnya karena memang proses pemeriksaan pajak lebih dahulu sehingga wajib pajak kami kena sampai 150 miliar kurang lebih. Tapi karena terus keberatan saya tidak megang lagi, saya tidak tahu prosesnya seperti apa. Nah tadi terkait dengan tambang ilegal mungkin dari Pak siapa tadi ahli ini kami meminta apakah mungkin data ini terkait dari Bunia juga bilang data ini bisa juga disampaikan apabila data-data pemegang IUP ya. Jadi ada kemungkinan karena ini pasti terjadi Pak. Pembelian ini palsu. Jadi pembelian ini seakan berapa ratus miliar dia beli dari pemegang IUP tetapi ternyata tidak ada dan kita bisa buktikan pada saat itu dan kita lagi proses kepolisian sehingga tetapi polisian masih lama sehingga terjadilah pemeriksaan pajak wajib pajak kami kena 150 miliar. Mungkin terkait data ini menjadi penting Bapak Ibu karena kami sebagai mediari sebagai konsultan pajak yang memegang mungkin ya kita pastikan integritas tinggi ini terjadi. Kemudian yang kedua mungkin dari DJP Bapak Ibu semua kami mohon terkait dengan minerba ini ada kekhususan memang. Jadi banyak sekali terjadi ketika diaudit teman-teman pemeriksa kurang paham bagaimana terkait pencatatan apakah inventory sehingga walaupun sudah diaudit, Bapak ngaku-ngaku pasti yakin ya Pak seperti itu Pak ya. Jadi ketika diaudit teman-teman pemeriksa mereka nggak paham bagaimana proses sehingga koreksi terjadi. Koreksi terjadi bahkan karena apa? Audit yang kami lakukan mungkin dari kayak saya ada beberapa dari Big Four lah ya, bukan saya memegang Big Four, konsultan audit Indonesia lebih bagus. Tapi sampai di situ penilaian persediaan dan segala macam sudah sesuai dengan PSAK, ini pun terjadi koreksi yang menurut asumsi. Sehingga ini pun kita harus maju ke dalam proses berikutnya. Ini yang mungkin dua poin yang terkait data, karena ini menjadi penting Bapak Ibu karena Anda punya kasus dan DJP memenangkan pihak yang memalsukan dokumen. Tapi selanjutnya saya terang nggak tahu karena kita nggak bilang itu kasus lama 2016-17. Dan yang kedua mungkin dari teman-teman DJP mungkin terkait kasus minerba mungkin lebih fokus kepada bagaimana proses ini pemeriksaan mereka paham terkait penilaian dan segala macam sehingga tidak terjadi koreksi. Kami pun sendiri perkebunan kemarin juga akhirnya penilaian inventory menjadi masalah. Padahal itu sudah sesuai PSAK, audit pun sudah sesuai, tetapi terus menjadi masalah. Ini yang menjadi penting Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tunjung atas mediator terkait kompak ini. Saya yakin mungkin ke depan yang kita harapkan Bapak jangan terjadi banyak dispute dengan adanya kompak ini Pak Tunjung. Jadi mungkin antara wajib pajak dan fiskus dan yang lainnya terjadi banyak dispute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita batasi dulu ya 3 pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tadi kita dari Bu Nia menyampaikan banyak fakta di lapangan, banyak data yang mungkin sedikit banyak bersinggungan dengan paparan yang disampaikan di para narasumber. Banyak pengusaha-pengusaha wajib pajak yang mungkin tidak melaporkan ataupun bahkan mungkin NPWP-nya juga tidak tercover dengan baik, manipulasi harga, mismatch antara produksi dan undervaluation, dan ini menjadi concern bagi kita terkait dengan integritas data dan integritas SDM sebagai penginput data. Nah ini kira-kira bagaimana untuk mengatasi ataupun kita
apa yang strategi yang mungkin bisa kita lakukan agar interoperabilitas data ataupun sinergi data atau kolaborasi data dengan sektor-sektor yang ada itu bisa terjadi, Pak. Mungkin seperti itu, mungkin bahan baku tambang, misalnya smelter nikel berarti dia butuh nikelnya, dia juga butuh batu bara untuk reduktor di pabrik smelternya, dia juga butuh batu bara untuk pembangkit listrik yang captive power dia bangun sendiri misalnya, dan sebagainya. Itu kalau masuk semua user, maka insya Allah itu bisa meminimalkan. Makanya tadi yang Ibu bilang mengenai penyamaan data, satu lagi nih, kemarin saya baru aja Pak, dengan tim Satgas PKH, dari Komisi 12 dan sebagainya, kami ada bisnis forum di Bisnis Indonesia. Sama Pak, jadi data tambang ilegal itu beda-beda yang pegang. Kalau Pak Presiden nyebutnya berapa? Yang kita pernah dengar di media deh, 1063. Data Menko 2741. Saya pegang angka yang sama dengan Menko, Pak Presiden beda. Ini kok bisa beda? Gimana kita mau nertibin kalau titik-titiknya kita nggak sama? Nah betul, saya setuju sama Ibu. Intinya semakin penguatan data kita semakin bagus, maka tata kelola dan arah kita semakin baik. Satu lagi, termasuk tadi yang disampaikan Pak Kukuh, mana ini roadmap ataupun rencana strategisnya? Ini data juga. Kalau basis itu ada, maka kebijakan bisa kita susun berdasarkan rencana itu. Pak Kukuh, Bapak Ibu sekalian, roadmap, rencana pengelolaan dan bahkan sampai pembangunan industri mineral di Indonesia itu sudah ada dari tahun 2014. Yang kita sebut di perindustrian itu disebut dengan RIPIN. Tapi RIPIN ada Pak, udah ada RIPIN, direvisi berapa kali? Pertanyaannya, apakah RIPIN itu suatu kewajiban atau itu sekedar rencana, boleh untuk tidak dilakukan? Siapa yang mengawasinya? Dan apa sanksinya bila itu tidak berjalan? Siapa yang harus diberikan sanksi dan sebagainya? Belum sampai di situ. Yang ketiga, kita sudah kehilangan yang namanya GBHN. Itu juga Pak Kukuh. Zaman dulu bagus karena GBHN itu di atas dari undang-undang, yang bisa membuat kita sinergi lintas undang-undang kita untuk mencapai si GBHN itu. Sejak rezim sekarang di mana presiden bukan dipilih oleh MPR, di mana MPR memberikan TAP MPR sebagai jalan bagi presiden melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh majelis rakyat, yang MPR merupakan perwakilan tertinggi dari rakyat, untuk dijalankan oleh presiden, lalu dibuatlah undang-undang oleh DPR. Zaman reformasi kita udah nggak punya itu. Kita punya yang namanya RPJP, kita punya namanya RPJMN, kita punya namanya satu lagi apa lagi. Nah, siapa juga yang memastikan itu bisa berjalan dan apa sanksinya dan sebagainya. Jadi banyak perubahan negara ini yang harus dilakukan di tingkat yang teknis, di tingkat yang filosofis, dan yang paling fundamental sampai ke urusan itu tadi, konstitusi. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Resvani sudah merespon 3 pertanyaan tadi, dan mungkin akan ada penambahan dari jawaban dari narsum. Kita dengarkan dari Pak Toto, silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya sepakat Ibu dengan Ibunya tadi, perlu adanya integrasi data sama integritas manusianya gitu. Betul sekali Ibu. Dan alhamdulillah integrasi data itu sudah kita lakukan Bu, khususnya kami di Minerba, baik internal Minerba maupun kami integrasi dengan kementerian lain sudah kita lakukan. Memang ini tidak bisa sekaligus jadi, semua itu bertahap Bu. Kami di Minerba di beberapa tahun yang lalu ada beberapa aplikasi, contohnya seperti ada yang disebut dengan Modi, ada yang disebut dengan MOMI, ada yang disebut dengan IPNBP, ada juga MOM. Itu semuanya asalnya itu terpisah-pisah Bu. Maka kemarin pada tahun 2025 ini ya, di bulan September kalau tidak salah, November, kami melaunching apa yang disebut dengan Minerbawan Bu. Itu Minerbawan adalah mengintegrasikan aplikasi-aplikasi itu agar basis datanya sama Bu. Contoh gitu ya, dalam hal penentuan iuran tetap atau land rent,
PNBP itu kalau dengan aplikasi yang berbeda-beda itu bisa berbeda-beda hasilnya. Karena satu IUP di Modi luasnya 60 hektar. Di sini luasnya sekian hektar. Akhirnya apa? Penagihan terkait land rent itu berbeda-beda. Itu menjadi temuan di. Nah, sekarang alhamdulillah walaupun Minerbawan masih sudah jalan, namun ini runningnya belum begitu cepat gitu ya, masih perlu perbaikan karena baru di launching. Alhamdulillah perbedaan data tadi sudah bisa kita antisipasi. Nah, kemudian kami tidak hanya melakukan integrasi dalam internal kami juga. Kami juga tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kuku dari DJA, kami telah melakukan integrasi melalui Simbara, Bu. Di sana ada beberapa KL seperti Kemenhub, Kementerian Perindustrian, ada juga di sana Bea Cukai dan lain sebagainya. Di sana sudah kita integrasikan, Bu. Tadi Pak Kukuh mengatakan bahwa pernah ada kejadian yang memanipulasi harga ya Pak Kukuh ya. Di mana NTPN yang tadinya domestik itu ternyata digunakan untuk ekspor karena penjualannya itu melalui trader itu. Nah, alhamdulillah ini pada tahun 2023 kalau tidak salah kami mendapatkan notifikasi dari Ibu Menteri Keuangan saat itu kepada kami dan kami sudah melakukan verifikasi terhadap badan usaha yang melakukan seperti itulah. Memang hasil verifikasi kami Bu, waktu saat itu ada indikasi bahwa antara trader dengan IUP-nya sepertinya ada afiliasi gitu Pak. Ada juga yang kedua kemungkinan IUP sama trader sama-sama tidak saling mengetahui. Artinya begitu IUP menjual kepada trader, trader kepada ekspor gitu ya. Nah ini yang untung trader gitu Pak. Nah, tetapi dari kedua kasus tersebut kami sudah melakukan verifikasi dan regulasi yang mengamanatkan kepada kami hanya menagih kepada IUP. Kami sudah tagihkan Pak. Alhamdulillah periode pertama sekitar 1,1 triliun dan yang kedua itu sekitar 600 miliar Pak. Totalnya 1,7 triliun kita sudah lakukan verifikasi. Nah, dulu batubara alhamdulillah sudah integrasi batubara itu sudah menghasilkan seperti itu. Kami dapat menyelamatkan dana sekitar 1,7 T, itu batubara. Nah sekarang pada Perpres 94 kita diamankan ada 5 ya Pak Kogo ya, 5. Batubara, nikel, timah, boksit, satu lagi tembaga. Nah ini sudah ditetapkan di dalam Perpres 94 bahwa kelima komoditas tersebut harus sudah masuk juga ke dalam Simbara. Mudah-mudahan praktek-praktek ilegal tadi, penjualan yang tadi menggunakan domestik ternyata digunakan ekspor, itu pun bisa terdeteksi. Nah hanya sekarang implementasi Simbara ini masih kita rapatkan, masih kita gembleng terus terkait rencana-rencana aksi apa yang akan dilakukan sama KL. Karena Simbara ini tidak hanya kami Minerba, tidak hanya Kementerian Keuangan, tetapi ada kementerian-kementerian lain seperti Kemenhub Pak. Itu pengangkut. Insya Allah Pak, untuk royaltinya pasti tertarik. Tetapi terkait dengan sumbernya ini, apakah sumber itu legal apa tidak? Apakah barang tambang ini berasal dari koridor atau bukan? Sistem memang belum bisa menjawab itu Pak, belum bisa menjawab. Simbara pun belum bisa menjawab. Tetapi loss-nya terkait PNBP itu pasti tertarik Pak, Ada kapal, tidak mungkin dia bisa berlayar kalau dia tidak punya NTPN Pak. Adapun barang asalnya itu yang kami mungkin perlu nanti bagaimana sinergi antar KL agar barang non legal pun bisa kita bisa identifikasi. Tetapi terkait dengan PNBP-nya itu pasti tertarik Pak, tidak akan loss. Hanya mungkin ini nariknya PNBP terhadap barang-barang yang diangkut walaupun itu ilegal. Satu catatan, bukan berarti kita melegalkan barang itu, bukan. Tetapi kita menyelamatkan ada penerimaan negara tertentu.
ya lebih rugi lagi tidak tertarik gitu Pak ya. Barangnya sudah ilegal, PNBP-nya pun tidak tertarik, itu kan lebih parah lagi ya. Paling tidak BP-nya bisa kita tarik tetap gitu Pak. Itu Pak Tommy ya, baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat datang Pak Dirjen, mohon maaf. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto, Pak Dirjen, mohon izin. Selamat datang Pak. Baik, mungkin kita akan dengarkan satu lagi dari jawaban dari narasumber kita, yaitu Pak Ihsan, karena beliau tadi ada yang bertanya tentang masalah data pemeriksaan ya Pak ya dari konsultan pajak. Mungkin silakan Pak Ihsan. Terima kasih Pak Tommy, P3KPI Pak Tommy ya, atas concernnya tadi bahwa kalau saya nggak salah kan Pak Tommy ingin SDM kami pemeriksa pajak ya yang di-deploy lah untuk misalnya berkaitan dengan pengelolaan pengujian kepatuhan minerba ini yang spesifik lah, yang khusus, yang paham gitu. Terima kasih Pak, Bapak benar bahwa memang salah satunya nih kalau kita bicara mengenai sistem informasi kepegawaian kita Pak Sika, itu merecord sebetulnya track record di mana teman-teman kita ini pernah bertugas ya. Dan kami juga sebetulnya memperlakukan secara khusus juga bahwa yang ditugaskan di katakanlah daerah-daerah yang memiliki sektor-sektor tertentu yang sangat spesifik, tambang, entah kebun gitu Pak ya. Termasuk juga jasa keuangan, ini kan sangat spesifik Pak ya, banyak regulasi yang tentunya berbeda dengan ketentuan umum. Nah, kita berusaha untuk tadi mengoptimalkan itu. Termasuk juga Pak, seandainya belum pun sebetulnya knowledge based management kita juga sebenarnya cukup lengkap. Artinya kami sudah untuk membantu ini ya Pak ya, tadi concern Bapak, tapi kami terus terang juga berterima kasih atas concern itu untuk membantu teman-teman kita untuk bisa lebih memahami katakanlah sektor yang sangat spesifik tadi ya. Kita juga mengembangkan yang namanya secara gampang itu misalnya kayak panduan praktis yang dikelola, dikembangkan oleh ratusan teman-teman di pemeriksaan, di pengawasan, termasuk juga sumbangan pemikiran dari stakeholders juga Pak, dari konsultan, dari teman-teman di pengadilan gitu ya, yang dapat diakses oleh teman-teman yang ada di unit vertikal. Nah itu isinya misalnya Pak, bicara mengenai probis, misalnya tadi cerita mengenai pertambangan batubara, ada yang open pit, ada yang apa istilahnya underground gitu ya, itu kan struktur biayanya pasti beda, ada yang dekat sungai, ada yang jauh, pasti struktur biayanya juga seterusnya Pak. Termasuk juga tentunya untuk kepentingan pengujian kepatuhan, modus-modus operandi dan seterusnya. Nah harapannya Pak, dan tentunya dengan itu ya hal-hal yang tadi Bapak sampaikan bisa kita minimalkan. Tapi sekali lagi terima kasih concernnya Pak, itu menjadi perhatian kami. Makasih Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Hadirin yang berbahagia, kita coba untuk me-wrap up ya kegiatan kita pada siang hari ini. Kita telah mengikuti diskusi yang sangat substansial dan terkait dengan tax gap dan juga efektivitas tata kelola fiskal di sektor minerba. Dan ini menjadi dari pemaparan narasumber tadi, terdapat beberapa mungkin key takeaways yang bisa kita garis bawahi bersama. Yang pertama adalah bahwa transparansi dan akuntabilitas itu menjadi tantangan utama di sektor minerba dalam konteks tata kelola efektivitas fiskal. Hal ini dipicu karena pemerintah belum memiliki desain ataupun belum memiliki roadmap yang jelas tentang industri minerba, dan kebijakan yang ada terdampak tidak sinergis, tidak terintegrasi, kualitas data yang tidak akurat dan juga tidak bisa tervalidasi dengan baik, sehingga mengakibatkan terjadinya pengukuran ekonomi yang akhirnya sulit dilakukan. Nah, bagaimana strategi untuk mengatasi gap yang ada pada saat ini? Di antaranya bisa kita lakukan adalah harus ada mekanisme pertambangan yang legal sekaligus juga penertiban penambangan ilegal. Hal ini tentunya akan memudahkan pengawasan dan juga penerimaan negara dan membuka potensi penerimaan objek pajak yang baru. Adanya roadmap yang firm tentunya juga akan memastikan aktivitas pertambangan sektor minerba itu tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara eksesif dan juga bisa menjaga keberlanjutan atau sustainability ekosistem pertambangan minerba yang dimiliki. Arah pengembangan industri minerba ke depan seperti tadi yang disampaikan para narasumber adalah penguasaan teknologi.
Sehingga kebijakan Minerba bukan hanya menjadikan Minerba sebagai instrumen penerimaan negara, tapi juga sebagai instrumen yang menjaga ketahanan industri dan juga menjadi industri di masa depan. Semoga dengan masukan dari para peserta tadi, dengan masukan dari para narasumber, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi dapat menjadi upaya bagi kita bersama untuk memperkuat akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor minerba. Terakhir, saya izinkan membacakan quote bersama hari ini. Minerba adalah anugerah alam, tetapi hanya dengan kepemimpinan yang bijaksana dan tata kelola yang adil, anugerah itu dapat menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Plato.